Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini kita akan membahas seputar fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam IPS. Video ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Elni Arahma, Niken Maulidia, dan Sofiani. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Maman Surahman MPD dan Ibu Devianti Pangestu MPD. Untuk yang pertama, kita akan membahas fakta. Fakta dalam bahasa Latin disebut dengan factus. Factus merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta seringkali diyakini oleh orang banyak sebagai hal yang sebenarnya, sedangkan dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Sebuah pernyataan dapat disebut dengan fakta apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu abstraksi dari kenyataan yang diamati. Kemudian yang kedua, sifatnya khusus atau terbatas, jadi tidak bersifat general atau umum. Kemudian yang ketiga, erat hubungannya dengan jawaban atas apa, siapa, kapan, di mana, dan juga dapat berupa benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa apa yang pernah terjadi di masa lalu. Yang keempat, dapat diuji kebenarannya secara empiris. Dan yang kelima, building blocks yang digunakan untuk mengembangkan konsep. Fakta dalam ilmu pengetahuan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fakta disiplin ilmu sejarah. Contohnya yaitu nama pelaku, tempat peristiwa, tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Kemudian yang kedua ada fakta geografi. Contohnya adalah nama daerah, letak daerah, pantai, dataran atau daerah pegunungan, dan tingkat kesuburan tanah, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa contoh fakta. Selanjutnya, kita akan membahas konsep. Fakta diperlukan untuk menentukan mana yang masuk atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh suatu konsep. Nah, dari atribut-atribut tersebut akan membentuk sebuah konsep. Konsep ialah suatu abstraksi atau kelompok stimuli yang memiliki persamaan karakteristik. Hasil dari pengabstraksian itu kita sederhanakan cara menyebutnya dengan memberi nama konsep. Sujadi pada tahun 2000 mengemukakan bahwa konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Konsep dilahirkan berdasarkan atas kesepakatan bersama untuk penamaannya dari sejumlah fakta yang memiliki keterkaitan dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan mencegah masalah. Dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, dikenal adanya 3 jenis konsep berdasarkan keterhubungan nilai atribut tersebut. Konsep yang pertama yaitu konsep konjungtif, kemudian yang kedua konsep disjungtif, dan yang ketiga konsep relasional. Selanjutnya yaitu generalisasi dan teori. Sebuah konsep dirangkai dalam suatu hipotesis, kemudian dikembangkan menjadi generalisasi. Kemudian, apa itu generalisasi? Generalisasi ialah suatu pernyataan yang dibentuk dari perpaduan atau gabungan dua konsep atau lebih. Bentuk pernyataan generalisasi ini dapat berupa prinsip, hukum, dalil, dan pendapat. Konsep generalisasi dapat berkembang menjadi suatu teori. Teori adalah prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan lain sebagainya. Generalisasi juga merupakan pernyataan yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep yang berfungsi membantu untuk berpikir dan memahami. Tidak sekedar mendeskripsikan data,
berkenaan dengan generalisasi yang dapat disusun dalam bentuk dan ruang lingkup yang sederhana sampai kepada yang luas dan kompleks. Banks tahun 1997 membedakan 3 tingkatan generalisasi. Yang pertama yaitu high order generalization, yaitu generalisasi yang pemakainya secara universal. Kemudian yang kedua, intermediate level generalization, yaitu generalisasi yang digunakan di kawasan tertentu dan kebudayaan tertentu. Kemudian yang ketiga, low order generalization, yaitu generalisasi yang digunakan atas data dari 2 atau 3 sampel kecil, misalnya tentang sekelompok kota pada kawasan tertentu. Menurut Gatz dan Lecomte, teori dapat dibagi menjadi yang pertama, grand theory, kemudian yang kedua, theoretical models, dan yang ketiga adalah formal and middle range theory atau teori formal dan tingkat menengah. Demikian tadi adalah pemaparan materi singkat mengenai fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam IPS. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pemaparan materi. Dan semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.